Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, salam sejahtera. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, kemudian selalu semangat. Berjumpa kembali dengan saya Leo Bahana Batubara dari SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh Sumatera Barat. Pada video kali ini melanjutkan video sebelumnya, saya akan memaparkan tentang resume modul 4 kegiatan bimbingan teknis informatika tahun 2024 ini. Bapak Ibu sekalian, di video-video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang masing-masing resume. Kemudian ada satu hal yang mungkin menarik bagi saya sebelum saya melanjutkan meresum video modul 4 ini. Ternyata Bapak Ibu ya, modul 4 ini itu sedikit banyaknya telah memberi jawaban dari kendala-kendala atau apa yang jadi pertanyaan kita di modul-modul sebelumnya. Jumlah halaman 105 cukup banyak Bapak Ibu ya. Kemudian kita baca. Nah, setelah kita baca ternyata memang modul 4 ini jauh lebih sempurna. Dan yang lebih menariknya, ini adalah modul favorit saya karena membahas tentang pedagogi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Saya akan langsung saja membahas tentang resume modul 4 ini. Seperti biasa, kita disuguhi 3 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan ada 4 komponen sub pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4 itu mencakup apa saja. Yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru diperoleh? Bapak Ibu sekalian, secara umum setelah membaca modul 4 ini ya, itu telah menambah pengetahuan dan wawasan kami atau saya pribadi itu tentang pedagogi, tentang HOTS dan tentang TIPEK. Nah, ternyata sangat dalam kajiannya di modul 4 ini tentang 3 hal ini. Dan sangat-sangat saya nantikan bagaimana penjelasan mentor-mentor kita nanti memberikan penambahan wawasan kepada kita tentang 3 hal ini. Karena sangat menarik sekali ya, karena sangat menarik sekali modul 4 ini. Kemudian emosinya seperti apa? Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ekspresi saya begitu sangat semangat, sangat senang ya, karena memang modul 4 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa kajinya, sangat luar biasa dalamnya. Ditambah dia luar biasa banyaknya juga. Namun Bapak dan Ibu sekalian, bacalah karena tidak akan rugi kita membaca modul 4 ini karena isinya begitu padat sekali. Luar biasa sekali modul 4 ini secara tidak langsung banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan kita di modul 1 sampai 3 sebelumnya dan lebih terinci materi yang diberikan di dalamnya. Ya, tapi masih tetap ya, saya masih ada yang belum saya pahami dari keterangan yang ada di dalam modul ini, dan itu nantinya di forum diskusi dan dipandu oleh mentor-mentor kita, insya Allah bisa lebih memahami lagi. Kemudian hal apa yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran. Hal yang sudah baik menurut saya dari proses pembelajaran adalah saya semakin memahami tentang bagaimana mestinya menyiapkan pembelajaran yang baik. Nah, guru informatika ini kan kadang-kadang kan ya yang kalau mempersiapkan itu kan, kalau kita di labor ya enteng ya, di labor hidupin komputer kemudian kita mempersiapkan materi apa seperti ini. Nah gitu. Tetapi kalau ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada sarana prasarananya bagaimana? Nah, tentu kita butuh kemampuan untuk bisa menyiapkan pembelajaran yang baik, dan di dalam modul 4 ini ada keterangan tentang itu Bapak Ibu. Kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait proses belajar atau pembelajaran? Hal yang perlu diperbaiki menurut saya itu adalah memahami lebih lanjut tentang model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan saat ini dan menerapkan metode HOTS dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin secara tidak langsung kita sudah mencoba metode HOTS itu Bapak Ibu ya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini sudah benar HOTS atau belum. Nah, itu nanti mudah-mudahan kita dapat pencerahan di sini ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu tentang analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika mencakup yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Nah,
setelah saya membaca modul 4 ini, saya masih memiliki keraguan tentang inquiry dan discovery, Bapak Ibu. Bapak mentor, mohon penjelasannya nanti ya. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam inquiry dan discovery ini? Ya, di modul 4 memang dijelaskan perbedaannya, Bapak Ibu ya, dijelaskan. Tetapi kadang-kadang kita terjebak ketika kita melakukannya di lapangan, ketika kita menerapkan, kita bisa saja terjebak antara menggunakan prinsip inquiry dan discovery. Meskipun pada topiknya, pada konsepnya dia berbeda. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak terjebak di situ? Bagaimana kita tidak terjebak ke dalam salah satu inquiry atau discovery? Misalnya gini, kita inginnya moda pembelajaran kita atau prinsip pembelajaran kita pakai adalah discovery. Nah, tapi nanti tanpa sengaja kita sedang mengasik ya, kita mengajar, tiba-tiba terjebak kita di inquiry. Bagaimana menurut Bapak Ibu dan tentunya Bapak-bapak mentor ya, menjelaskan atau memberikan pengetahuan kepada kami bagaimana caranya membedakan atau supaya kita tidak terjebak di dalam dua hal ini. Nah, ya, inquiry dan discovery. Yang kedua, apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Nah, saya mendapatkan pengetahuan baru itu tentang bahwa tipek yang selama ini kita kenal itu memiliki banyak bagian. Saya tahunya tipek saja, Bapak Ibu dan Bapak-bapak mentor. Jadi ternyata setelah saya baca, tipek itu banyak. Ada tipe A, ada tipe K, ada tipe AC, ada bagian-bagiannya. Nah, yang fungsi-fungsinya berbeda. Nah, secara umum modul 4 ini sangat rinci. Tentu menambah wawasan baru tentang bidang ilmu kependidikan bagi saya pribadi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa tantangannya sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, tantangan ini Bapak Ibu ya. Tantangan ini adalah yang pertama, kalau kita kaji masalah tantangan ini berdasarkan konsep modul 4, itu tantangan yang saya rasakan adalah bagaimana cara menempatkan dengan baik taksonomi Bloom itu sesuai dengan ranahnya. Penyusunan kalimat dan bahasa yang tepat agar dapat memunculkan kriteria hot dengan baik. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwasanya ranah kognitif kita itu udah C3 ke atas, tapi kita salah menempatkan kalimat bahasanya ketika kita menyusun TP-nya, misalnya tujuan pembelajarannya, atau CP-nya kita salah ketika menempatkan bahasa, C3 itu malah justru tidak jadi hot. Nah gitu. Tapi ketika kita meletakkan ranah kognitifnya itu C3 ke bawah, ya C3 ke bawah, meskipun pada aturannya C3 ke bawah itu dia levelnya lots bukan hot ya, tapi ketika disusun dengan kalimat yang sifatnya kalimat itu mengarah ke menganalisa misalnya, atau ke membuat, atau misalnya nanti kita mengevaluasi, maka ranah C3 ke bawah itu bisa dia menjadi hot. Nah, bagaimana cara supaya kita itu bisa menyusun masing-masing ranah kognitif ini di taksonomi Bloom itu supaya dia tepat pada posisi penempatannya. Kapan dia harus diletakkan pada lots dan kapan bahasa lots ini, atau kapan dia harus ditempatkan pada hots. Meskipun kita udah bagi ada 6 taksonomi ya, 3 lots, 3 hots, tapi kadang-kadang kita terjebak. Lots itu bisa jadi hot, yang hots itu bisa jadi lots. Nah, bagaimana cara kita menempatkan supaya kita memiliki pedoman yang baik ketika kita menyusun TP atau CP atau ATP dalam modul ajar kita. Kemudian apa alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan Bapak Ibu? Solusi alternatif adalah, ya saya pribadi karena masih haus dengan belajar, ya tentu saya akan terus belajar dan saya tidak akan berhenti belajar karena memang saya awam sekali dengan hal ini. Tentunya saya masih ingin belajar. Latar belakang yang bukan pendidikan mendorong saya supaya terus belajar bagaimana sih kriteria kita HOTS itu, lebih paham dan mengasah. Dengan cara apa? Dengan ya latihan membaca, bertanya, diskusi dengan orang-orang yang paham tentang bidang ini. Lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan ketiga, itu tentang keterhubungan topik ya, tentang keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, latar belakang yang bukan dari dunia pendidikan, maksudnya kita background saya itu tidak pendidikan, sehingga waktu kuliah pun saya tidak ada belajar tentang dunia pendidikan, sehingga banyak hal baru di dunia pendidikan ini sebenarnya yang saya baru belakangan pahamnya. Mendorong memotivasi saya untuk terus belajar, mengikuti program-program yang berhubungan dengan pendidikan. Setiap pengetahuan baru yang didapat, saya coba untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian bagaimana penerapannya di masa yang akan datang? Dengan mengikuti program-program ini, ya,
pendidikan dan pelatihan tujuannya adalah untuk diterapkan di lingkungan belajar kita. Nah, saya akan mencoba menerapkan itu Bapak Ibu ya. Bapak mentor. Berpihak kepada murid. Bagaimana sih caranya kita itu menjadikan murid itu student center bagi kita? Bagaimana kita menciptakan menyiapkan kesiapan belajar murid itu supaya nanti berpihak, betul-betul berpihak pada murid. Kan tujuan kita seperti itu ya. Dan menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat Ki Hajar Dewantara kan mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, ya kan, supaya murid itu bisa menjadi manusia seutuhnya. Dan tujuan kita sebagai seorang guru adalah menuntun murid itu. Nah, bagaimana? Nah, itu tadi rencananya terus belajar 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 supaya kita bisa menerapkan itu. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya ini apa namanya? Saya beberapa hal ada kemarin ketika saya mengikuti program PGP Bapak Ibu ya, CGP, saya diajarkan bagaimana sih tentang pembelajaran ya, banyak hal ya. Salah satunya bagaimana sih tentang pembelajaran diferensiasi, bagaimana sih tentang materi KSE ya kan, tentang kesiapan belajar murid ya, kemudian tentang analogi gunung es seperti itu ya. Materi-materi yang relevan, materi-materi ini sebenarnya relevan sekali dengan materi yang ada pada modul 4 BIMTEK Informatika ini. Dan sebelumnya saya sudah mencoba menerapkan materi-materi itu, dan sekarang ditambah dengan kekuatan yang ada pada materi modul 4 ini, saya ingin menjadi sosok yang lebih baik ketika menerapkannya. Jadi tentu mohon bimbingan dari Bapak Ibu semua dan Bapak-bapak para mentor, tolong bimbing saya supaya saya bisa menjadi guru yang baik dan ideal bagi anak-anak saya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah konsep praktik baik yang dilakukan di mata pelajaran dan kegiatan di sekolah, kegiatan lain ya. Itu ada PLB Bapak Ibu, berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Di sini saya contohkan ada mata pelajaran sejarah, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada mata pelajaran sejarah itu anak-anak yang sudah belajar informatika itu saya arahkan untuk bisa mengembangkan atau mempromosikan kebudayaan budaya daerah itu melalui sebuah website. Boleh website sederhana saja, tidak usah yang terlalu tinggi, misalnya pakai Google Site gitu ya, bikinlah. Kemudian berdasarkan pengetahuan mereka tentang konsep informatika, mereka buatlah itu. Kemudian ada yang membuat anak-anak yang berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia membuat kamus dialektika daerah Sumatera Barat. Di masing-masing daerah Sumatera Barat ini kan ada beda-beda dialeknya, dan dibikinkanlah kamus itu. Dan itu yang buat siapa? Itu adalah anak-anak kita. Dan sumbernya belajar dari mana? Mereka belajar juga dasarnya dari pelajaran informatika tadi Bapak Ibu. Dan saya mencoba memandu mereka, tetapi selebihnya mereka lah yang mencari, mengeksplor, menganalisa, mengevaluasi dan menyusunnya sendiri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, akhirnya pada kesimpulannya adalah tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kutipan ini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara tahun 1961, part 20, halaman 20 ya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru haruslah terus belajar dan mengembangkan diri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk murid kita. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang resume modul 4 ini Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat dalam belajar, sehat tentunya, jaga kesehatan, tetap semangat meskipun sibuk, kita harus belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.